Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, assalatu wassalamu ala khairi abdi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illallah bi'adadi kalimati wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqati. Allahumma salli wa sallim ala hada nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi as-salikin ala manhajil qawim ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Mudah-mudahan pagi ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Pekan ini lebih baik daripada pekan sebelumnya. Bulan ini lebih baik daripada bulan sebelumnya. Kenapa memang seorang muslim, seorang mukmin harus lebih baik daripada sebelumnya? Karena hakikatnya sekudunya seperti itulah orang mukmin. Bergantinya waktu, bergantinya hari, semakin baik, bertambah baik, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dicatat dan dicatat dalam kitab Mukhtarul Ahadits, bahwasanya la yadlugul muslimu fi hujrin marratain. Seorang mukmin, seorang muslim yang cerdas, ia tidak akan terperosok ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Cukup sekali saja salah, cukup sekali saja keliru, cukup sekali saja jatuh, besoknya jangan pakai jalan itu lagi. Maka orang yang mukmin harus ada perubahan, jangan menggunakan jalan yang sama. Orang bijak berkata, selama manusia menggunakan cara yang sama, maka hasilnya nggak bakal jauh berbeda. Begini. Maka orang mukmin itu, orang muslim itu harus siap akan perubahan, harus siap akan adanya cara yang berbeda, karena memang seperti itulah sejatinya seorang mukmin, seorang muslim menyikapi dinamika kehidupan. Sebagai pembuka daripada majelis ini, Imam Ghazali mengkategorikan manusia itu ada tiga. Satu, man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang harinya lebih baik daripada kemarin, fahuwa rabi, maka dia orang yang beruntung. Umpamanya hari ini kita dapat 7 poin, kemarin 5. Pertanyaannya, lebih banyak kemarin apa sekarang? Sekarang umpamanya kita dapat 7 poin, kemarin 5. Kata Imam Ghazali, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang harinya lebih baik daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung. Satu. Yang kedua, man kana yaumuhu misla amsi. Barang siapa harinya sama dengan kemarin. Kemarin dapat 5, sekarang dapat 5. Kata Imam Ghazali, fahuwa khasir, dia orang yang rugi. Menggunakan motif ekonomi saja, time is money. Waktu itu adalah uang. Bila mana waktu bertambah, kesempatan bertambah, seyogianya harus mendapatkan lebih baik.
tetapi hari berganti hari, kemarin dapat 5, sekarang dapat 5 juga, waktu kebuang, kesempatan kebuang, tapi tidak ada perubahan. Maka kata Imam Ghazali, orang yang seperti ini rohosil, orang yang merugi. Yang ketiga, na'udzubillah, man kana yaumuhu syarrun min amsi, barang siapa yang harinya lebih buruk daripada kemarin. Kemarin dapatnya 5, sekarang dapatnya 3. Kata Imam Ghazali, fahuwa mal'un, maka itu orang terkategorikan orang yang terlaknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka orang mukmin, orang muslim harus inovasi, visioner, pandangannya ke depan. Enggak boleh menggunakan cara yang sama. Bila mana menggunakan trik yang sama, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda daripada sebelumnya. Bagaimana supaya hasilnya berbeda? Rubah caranya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Maka mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada sebelumnya, pekan ini, bulan ini lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal. Maka oleh karena itu pula, agar mendapatkan keberkahan daripada majlis ini, mari kita buka seperti biasa dengan taujih niat, dengan mengharapkan ridho dan keberkahan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah, keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis taklim adalah perkumpulan orang-orang yang berupaya menjadikan kehidupannya lebih baik daripada sebelumnya. Terus belajar berbenah diri, terus belajar menata hati, terus belajar mendekatkan semuanya potensi yang ia miliki hanya libtigha'i mardatillah, hanya mengharap ridhonya Allah. Waktu itu ada 3, kemarin, sekarang, besok. Kemarin sudah tinggal sejarah, betul Pak?
karena sudah kelewat. Sekarang sedang kita hadapi, besok belum tentu. Sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, sesukses apapun dia, bila mana kalau ajal sudah menjemput, sebanyak apapun hartanya, satu jarum berkarat pun nggak bakal bisa bawa. Kaya dia, kuat dia, berpangkat, jabatan, kalau sudah dipanggil oleh Allah, jangankan harta kekayaan yang dia tinggalkan, satu jarum berkarat saja nggak bakal bisa bawa. Yang hanya bisa dia bawa adalah amal perbuatan dan perbekalan yang selama ini ia lakukan. Maka majelis ini bukan hanya sekedar meluangkan waktu, bukan hanya duduk bersimpuh, tapi kita semua akan yakin kelak suatu saat di hadapan Allah akan saling bersaksi. Si fulan ahli ilmu, si fulan ahli istiqomah, si fulan ahli ibadah. Ketika ada satu hamba dipersilahkan ke surga, ia tidak akan mau masuk ke surga. Kenapa? Dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, teman saya, tetangga saya yang dulu sering ngaji, sering kongkok, bareng berangkat ngaji, kemana? Kok enggak bareng sama saya? Si fulan berkata, saya tidak akan masuk ke surga. Semua teman-teman saya yang sering sholat berjamaah, yang sering ngaji, saya mau bareng-bareng dengan mereka, bareng-bareng masuk ke surga. Tuh, kalau kita punya orang dalam begitu, Pak. Kita enggak tahu ke surga dengan amal yang mana. Kita enggak tahu, kita masih meraba-raba apakah sholat kita Allah ridho, sedekah kita Allah ridho, ibadah haji umroh kita Allah ridho. Kita enggak tahu dengan ibadah yang mana Allah suka kepada kita, dengan ibadah yang mana Allah ridho kepada kita. Jangan bertepuk dada kita, berbangga karena sudah ibadah, yakin surga belum tentu. Mungkin yang akan menjadikan kita ke surga adanya teman, punya tetangga yang sering ngajak kita ngaji, ingetin kalau salah, melurusin kalau bengkok. Mungkin dia yang akan menyeret ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maaf siapa? Maka jangankan dalam urusan dunia harus ada orang dalam, entah di akhirat pun perlu ada orang dalam. Mungkin si fulan bin fulan yang duluan ke surga, dia gak bakal masuk ke surga. Ya Allah, saya gak bakal masuk ke surga. Teman saya yang biasa ngaji di Al-Hidayah pada kemana? Yang sering berjamaah pada kemana? Kok enggak bareng sama saya? Saya bertetangga dengan mereka, berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka, kumpul duduk dengan mereka. Saya bukan hanya mau berteman di dunia, bukan berteman di dunia, bukan bertetangga di dunia, tapi ingin sama-sama bersama-sama masuk ke surga. Itu namanya iman dunia dan akhirat. Maka majlis seperti ini, pengajian kita hadir melangkahkan kaki, yakin dihadiri oleh para malaikat dan dilaporkan kepada Allah, ya Allah, si fulan bin fulan lagi duduk ngaji mengharap ridho-Mu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya malaikati, hai malaikatku, inni ushidukum qad ghafartu lahum. Saksikan malaikat, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang melangkahkan kaki hadir di majlis taklim. Alhamdulillah. Maka bila mana ada teman yang ngajak kebaikan, jangan sampai disia-siakan. Ikat seikat-ikatnya. Jangan sampai lepas, karena mungkin dialah yang akan
Di dalam surah Al-Furqan ada satu ilustrasi bahwasanya nanti manusia akan menggigit jari. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ma qaddamtu li hayati. Nanti manusia akan nyesel. Digambarkan oleh Allah yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi, di mana orang-orang yang celaka, orang-orang yang zalim, mereka gigit jari. Pertanyaannya, kalau simbol orang gigit jari maknanya apa, Pak? Gigit jari gagal, nyesel, bahasa buat sekarang mah zong, kagak dapat apa-apa. Ternyata teman yang ia banggakan di dunia, kerjaan, urusan yang pontang-panting ia belain di dunia, ternyata di akhirat kagak ada apa-apanya. Ketika di dunia soulmate-nya minta ampun kemana-mana sama dia. Di dunia ia bela-belain, urusannya ia bela-belain, ternyata di akhirat kagak ngaruh apa-apa. Yauma ya'addu dhalimu, nanti orang-orang yang zalim, orang-orang yang celaka, salah nyari teman, salah bergaul, ternyata orang yang menyelamatkan dia malah ia buang, orang yang mencelakakan dia justru ia peluk erat-erat. Salah orang. Maka nanti manusia akan gigit jari, nyesel saya teman sama dia, saya nyesel dekat sama dia. Ternyata dekatnya sama dia, temannya sama dia mencelakakan saya di akhirat ini. Maka Rasul memberikan amanah dan kesempatan kepada kita, waktu yang ada, kesempatan yang ada, jadikan momentum untuk bermuhasabah, mengevaluasi dan berbekal diri insya Allah. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini cukup ringan, enteng, tidak terlalu menguras pikiran dan logika kita. Akan tetapi rahasia yang disampaikan oleh para ulama kadang-kadang kita anggap enteng, kadang-kadang kita anggap sepele, ya cuma itu doang. Ternyata di balik semua itu ada rahasia hikmah yang dahsyat. Kenapa? Karena memang orang bijak berkata, orang yang tergelincir dan jatuh itu bukan karena bongkahan batu besar, tapi banyak orang yang jatuh tergelincir karena kerikil-kerikil kecil. Betul, Pak? Orang yang jatuh tergelincir itu bukan karena tersandung batu yang besar. Justru banyak orang yang jatuh, orang yang gagal, orang yang ambruk karena nanggap sepele masalah kecil. Karena masalah kecil ibarat kerikil, ya cuman kerikil doang, ternyata kerikil yang anggap dia kecil menjadi penyebab jatuhnya dia, tersungkurnya dia. Maka betapa banyak manusia yang gagal, manusia yang jatuh, tersandung bukan karena batu besar, tetapi karena kerikil-kerikil kecil yang dianggap sepele. Karena kita pun kalau makan tersendat tenggorokan kita bukan karena tulang yang besar, tapi karena duri yang kecil. Betul, Pak? Ada yang kesel umpamanya pakai iga kambing. Nggak ada kesel pakai iga kambing? Nggak ada. Yang kesel mah ya pakai duri ikan asin kecil, tapi walaupun kecil nusuk di tenggorokan, ya jelas banget kagak enak. Karena
masalah-masalah kecil manusia kadang-kadang jatuh tersungkur dianggap sepele. Disinilah Allah kadang-kadang menyisipkan, merahasiakan ridhonya yang kadang-kadang dalam ibadah manusia menganggap sepele, menganggap enteng, padahal di balik semua itu ada kado rahasia yang Allah simpan. Tema yang akan kita bicarakan rahasia tempat ibadah. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh seorang ulama bernama Al-Atha Al-Khurrasani bahwasanya ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min baqa'il ardi, tidaklah ada seorang manusia bersujud. Sholat itu banyak istilahnya. Kadang-kadang sholat disebutkan dengan sujud, kadang-kadang sholat disebutkan dengan ruku. Kenapa demikian? Karena posisi ini adalah posisi yang paling terhormat, paling bernilai dalam masalah sholat. Kita ambil contoh dalam topologi pandangan fikih. Sholat sering dianalogikan dengan ruku. Ayatnya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian dengan orang-orang yang ruku. Maksudnya sholat. Ruku diindikasikan yaitu sholat. Kenapa? Karena memang rokaat itu dijadikan hitungan rokaatnya ketika ruku. Ada makmum yang masbuk, ada makmum yang nyusul, ada makmum yang sholatnya kloter kedua. Dihitung rokaatnya bila mana makmum yang nyusul itu bisa dapat dengan imam ketika ruku, maka dihitung rokaatnya. Umpamanya imam lagi baca surat, kita ketinggalan, namanya makmum masbuk. Makmum itu dalam sholat ada dua, satu makmum muwafiq, dua makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah orang yang sholat dengan imam dari awal, namanya makmum muwafiq. Kalau yang ketinggalan disebut dengan makmum masbuk. Ketinggalan kita, ketika ketinggalan imam lagi baca surat, kita langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram namanya, langsung baca Fatihah, gak usah baca doa iftitah, bakal keburu. Ambil yang rukunnya saja, sedapatnya baca Fatihah, imam ruku, kita ikut ruku, dapatlah satu rakaat. Tapi kalau begini, imam pas kita datang, imam akhir surat. Pas kita mau belum Allahu Akbar, baru ngangkat tangan doang, imam udah Allahu Akbar, enggak dapat ruku dengan imam, maka makmum masbuk itu enggak dihitung rakaat. Maka sholat itu diidentikan salah satu bahasanya dengan ruku. Yang kedua, sholat itu diidentikan bahasanya dengan sujud. Hadisnya di sini, ma min abdin yasjudu lillah, tidaklah ada seseorang sujud sholat lillahi ta'ala, karena posisi tertinggi manusia, posisi terdekat manusia di hadapan Allah ketika sujud. Aqrabul abdi indallah fi sujud. Bila mana kita bertanya bagaimana cara mendekatkan diri manusia kepada Allah, cari cara yang paling dekat. Bagaimana caranya? Sujud.
singgah ke rumah kita mumpung dekat. Apa yang Bapak sampaikan? Kira-kira apa Pak? Mumpung dekat. Mumpung dekat. Umpamanya ada gubernur mampir ke rumah kita, mumpung dekat. Mau ngomong apa Pak? Mumpung iya mumpung dekat aja. Gitu. Mumpung sholat pun begitu, mumpung dekat, tumpahin doa hajat kita dari sujud. Maka sunnahnya ketika kita sujud, perlama sujud, doa di sana sedoa-doanya hajat apa aja, doa bisa sampaikan. Kenapa? Mumpung dekat. Iya mumpung dekat. Maka orang yang enggak sholat jauh daripada Allah. Kenapa enggak dekat? Orang yang sholat adalah orang yang berusaha mendekatkan diri kepada mana coba sujud. Sujud itu adalah posisi fisik dan ruh batin manusia mendekat, paling dekat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan oleh para ulama, orang yang lagi sholat dia berbisik ke bumi, tapi suaranya menembus ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbisiknya ke bumi Pak, ngomongnya ke kita. Betul ya? Orang kita nempel juga ke tanah, nempel juga kita ke lantai, berbisik ke bumi, tapi suaranya mantul ke atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya sholat sujud. Maka bila mana kita lagi sholat duha, witir, tahajud, mumpung dekat, perlama sujud kita. Ya Allah, saya punya masalah. Ya Allah, saya punya masalah. Ya Allah, saya punya hajat. Tumpahin di sana. Allah paling senang kalau manusia banyak ngerengek minta kepada Allah. Kenapa? Semakin merengek, semakin minta, menunjukkan betapa kita bergantung butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang maunya begitu Allah. Manusia pasti musibah, cobaan kata Allah. Ingat janji sama gua. Gitu. Kalau ingin sujud kedepruk langsung air mata netes. Ya Allah, enggak kuat hidup ini. Enggak kuat, banyak masalah, banyak hajat. Ditumpahin kapan lagi sujud laporan mumpung dekat. Maka sunnah ketika kita sedang menyendiri, ketika kita sedang lockdown, kadang-kadang kita perlu menyendiri Pak. Kadang-kadang kita perlu jaga jarak. Ada kalanya kita nongkrong sama tetangga, ada waktunya. Ada kalanya kita ngopi di pos ronda, ada kalanya. Ada kalanya jalan bareng sama orang, ada kalanya. Ada kalanya kita harus bersendiri, bertapa, ngadep, tawajuh, lapor kepada Allah. Tetangga gak usah tahu, bini gak usah tahu, biarin kita yang nanggung. Ya Allah, saya punya keluarga, punya karyawan, punya masalah, punya ini. Saat ini, di saat orang terlelap tidur, saya mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, angkat derajat saya, penuhi kebutuhan saya, mumpung dekat. Maka sujud adalah posisi terdekat manusia dengan Allah. Maka orang yang sedang sujud, menurut analisa dokter, maka orang yang sedang sujud anti stroke. Orang yang punya sumbatan darah di otak, laju endap darahnya kurang lancar, sering pegel, sering linu, ada gejala-gejala stroke, perbanyak sujud supaya apa? Oksidasi oksigennya lancar ke otak. Kenapa? Yang menyebabkan stroke adalah di sini. Karena ada penyumbatan sistem di otak. Ketika sujud, maka sampailah oksigen
kemudian kelotak lancar semuanya. Maka orang yang sering bangun pagi, sering sholat tahajud, yakin hidupnya sehat. Dalilnya jelas bahwasanya Allah akan mengangkat maqaman mahmudan, derajat yang terpuji dunia dan akhirat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka maqaman mahmudan. Sebagian malam gunakan untuk tahajud, sujud kepada Allah, sehat badannya, berkah hidupnya, lancar usahanya. Kenapa? Sering tetap ngadu sama orang dalam. Kalau udah urusan, udah gantung orang dalam, lancar namanya orang dalam. Betul ya Pak ya? Apalagi orang dalam sering tetap ya, udah lancar semua. Kagak usah apa? Kagak usah ngantri. Yang lama itu kalau urusannya ngantri. Kapan ngedoanya zuhur, maghrib, isya, ya ngantri itu mah. Kenapa? Lagi banyak orang-orang ngedoa. Kudunya kita ngedoa pas waktu kosong. Kapan? Tengah malam. Antrian kosong, emang kalau lagi tidur kita ngantri. Nomor 99 bulan maju, emang gak ada yang ngantri, orang pada tidur. Maka cari waktu di mana kosong antriannya. Kapan? Sulusail lail, di tengah malam, di saat orang pada diem kagak ngantri, kita yang ngantri. Mumpung dekat kita laporkan kepada Allah. Semuanya kekayaan gak ada artinya, pinter gak ada artinya. Dikasih ujian sama Allah, tunjukkan kepintaranmu. Ayo kata Allah, ayo sekolah di mana antum? Dikasih masalah sama Allah, mana detail antum? Dah cuma dikasih satu masalah langsung kelopak-kelopak. Tanda manusia ilmunya cetek. Mana kekayaanmu? Selesaikan masalah. Bila manusia bangga dengan ilmunya, hartanya, maka Allah akan uji dengan apa yang dia banggakan. Bila mana manusia enggak sujud, nah ini baru hamba saya. Allah tuh pengen kita ngaku kita lemah. Allah pengen kita melihat kita bergantung sama Allah. Dikasih masalah, dikasih cobaan, Allah pengen nih si fulan gua kasih ujian, gua kasih masalah, coba dekat gak sama gua, ingat gak sama gua, itu bahasanya. Bener bisa banyak masalah, keluarga, kerjaan, blok semuanya. Tengah malam langsung bawa air wudhu, gelar sejadah, Allahu Akbar. Ketika sujud, ya ilah, ilmu yang ada dalam kepala kita, pangkat jabatan dan pimpinan, kagak ada apa-apanya. Ketika merunduk sujud, ya Allah, subhana rabbiyal a'la, engkau yang maha tinggi, kagak ada apa-apanya. Ketika manusia begitu, maka Allah akan farjan makhraja, buka solusi masalahnya. Allah bukakan pintu kemudahannya. Maka di antaranya adalah ma min abdin yasjudu lillahi fi buqatin minal ardi. Tidaklah ada manusia bersimpuh, bersujud, meminta, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia berbisik kepada bumi, mantul suaranya ke atas Allah Subhanahu wa taala, tetapi tempat yang dia pakai illa syahidan, tempat yang dia pakai, di mana sejadah dia gelar, itu akan bersaksi kelak di hari kiamat. Tempat khoswat bapak-bapak ketika sholat yang kita pakai, ada yang sering di pojok kiri gitu ya, ada yang di kanan
pindahin tempat sholat. Orang berdua pamali sebetulnya kalau ada sejadah sholat di masjid jangan digeser, kata begitu. Kenapa? Pamali itu tempat absennya malaikat. Ketika pindah, kenapa nggak ada? Tuh, kenapa? Karena tempat sholat ibadah yang dia pakai illa syahidat akan bersaksi di hadapan Allah nanti di akhirat. Ketika nggak ada yang membela kita, maka tempat yang kita pakai akan ngomong, ya Allah, saya bumi Masjid Al-Hidayah bersaksi bahwa si fulan bin fulan sering pakai saya buat sholat. Selesai. Di mana istri kita bakal lari, anak lari, atasan lari, bawaan lari. Kenapa? Takut diminta pertanggungjawaban. Terus yang membela kita siapa? Satu, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran karena Al-Quran akan datang sebagai pembela bagi orang yang membacanya. Satu. Yang kedua, perbanyak spot tempat ibadah. Maka sunnahnya di dalam fikih kita disunahkan berpindah-pindah tempat kalau sholat. Umpama qobliyahnya sebelah kiri, fardunya tengah-tengah, ba'diyah ke sono. Semakin kita berpindah-pindah tempat sholat, semakin besar peluang banyak yang akan membelain kita kelak di akhirat. Tidaklah ada satu jengkal di bumi yang dipakai buat sholat illa syahidat, kecuali akan bersaksi jadi pembela kelak di hari kiamat. Satu. Maka sunnah di dalam fikih itu kalau kita sholat pindah-pindah. Tahiyat ke masjid tengah-tengah umpamanya. Qobliyah geser kanan dikit. Fardunya maju ke depan, ba'diyahnya mundur kiri. Jangan sama tempatnya. Karena sunnahnya semakin banyak spot-spot titik-titik yang kita pakai di bumi ini, terkhusus di masjid, maka illa syahidat, kecuali akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa lutut kita nempel ke sana, jidat kita sering berbisik ke bumi itu, dan bumi akan ngadu kepada Allah, ya Allah, jidatnya si fulan bin fulan sering bersujud kepada engkau dipakai tanah ini. Maka bumi bakal ngomong, jangan sampai anggota-anggota sholatnya tersentuh api neraka. Haram orang yang rajin ibadah, 7 anggota sujudnya haram disentuh oleh api neraka. Maka jaga istiqomah sholat berjamaah. Yang kedua, bukan hanya bersaksi di hadapan Allah, wa bakat alaihi yauma yamutu, dan tempat yang sering kita pakai untuk ibadah bakal menangis di saat si pemiliknya yang sering ia gunakan meninggal. Bila mana di antara jemaah Masjid Al-Hidayah yang rajin sholat di sini berjamaah meninggal, maka tempat yang sering dia pakai kalau kita mendengar merintih menangis. Kenapa? Sekarang tempatnya enggak dipakai lagi buat ibadah kepada Allah. Maka enggak sembarangan setiap jengkal di bumi ini, setiap langkah di masjid ini nanti akan menjadi pembela, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun di antara kita yang menggunakannya. Hadirin rahimakumullah, inilah rahasia tempat ibadah. Maka berbicara tempat ibadah ada gridnya. Mana gridnya? Sering kita sampaikan, sebaik-baiknya barisan untuk laki-laki adalah barisan paling
bagi laki-laki paling belakang. Laki-laki mah bagusnya lebih cepat, lebih depan. Kenapa? Dan kalau kita udah di depan atau di rakaat kedua, wa yukrahu at-taktsir fil ibadah. Makruh kita mempersilahkan orang maju ke depan, nggak boleh. Contoh, kita di shot kedua, shot pertama ada yang kosong, umpama kita gini, Pak, maju, makruh, nggak boleh. Kita yang maju, jangan nawarin orang. Karena di dalam ibadah nggak boleh kagak enakan. Bila mana ada kesempatan, jangan mempersilahkan, kita yang ambil kesempatan. Wa yukrahu at-taktsir fil ibadah. Makruh di dalam ibadah itu at-taktsir, mempersilahkan orang duluan. Kalau ada kesempatan, kalau ada kosong, kalau ada yang gak dapat, kita yang maju, jangan mempersilahkan orang. Yang kedua, kalau laki-laki sebaik-baik safnya adalah terdepan, seburuk-buruknya paling belakang, kebalikan kalau perempuan. Kalau perempuan sebaik-baiknya saf perempuan adalah paling belakang, dan seburuk-buruknya saf perempuan paling depan. Bila mana depan dan belakang, sekarang bagaimana? Kiri dan kanan. Innallaha lillahi malaikatan yusholluna ala mayaminis suhuf. Sesungguhnya Allah punya sekelompok malaikat, yang mana malaikat ini mendoain kepada orang-orang yang safnya sebelah kanan. Dulu di Masjid Nabawi, kalau Rasul mau sholat pada jomplang di kanan semua, kiri kosong. Nah, gimana sih ini kanan semuanya? Kata Rasul, sawu wa'tadilu, ratakan dan seimbangkan, jangan kebanyakan di kanan, di kirinya kosong. Nah, gimana sih sholat? Kata Rasul, sawu, ratakan, juga wa'tadilu, seimbangkan kiri dan kanan, seimbang. Walaupun bila dibanding-banding, bagusan kiri, bagusan kanan, Kenapa rahasianya kanan? Para sahabat kenapa berebut sebelah kanan? Karena orang yang sebelah kanan adalah orang yang pertama kali diberikan salam oleh Rasul ketika sholat. Assalamualaikum, sebelah mana? Maka orang-orang yang di kanan, satu adalah orang yang pertama kali melihat wajahnya Rasul. Yang kedua, orang yang paling kanan adalah orang-orang yang pertama kali didoakan dapat salam dari Rasul. Cuman jangan gagal paham, Pak Ustaz, namanya salam kan perlu dijawab. Dah jangan dijawab itu mah. Imam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan. Sunnah doa. Kalau salam perlu dijawab. Ya iya, kalau di luar sholat. Kalau sholat jangan dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, bukan begitu. Ya, iya. Wah, kalau begitu mah. Maksudnya di sebelah kanan itu adalah orang yang pertama kali para sahabat didoakan sama Rasul. Maka bila dibandingkan, lebih baik dia apa kanan? Lebih baik kanan. Maka Rasul pun semua dalam Islam itu ada tata caranya. Mau ke masjid, tempat suci, tempat bersih, pertanyaannya yang pertama melangkah kaki kiri apa kanan? Kanan, tempat bersih tuh. Yang kedua, kalau kita ke jamban, ke WC, kaki kiri apa kaki kanan? Kiri, tempatnya kotor. Oh, Islam mengajarkan proporsional an-nadhafah minal ilm. Kalau kita ngasih pun ke orang pakai tangan kiri, tangan kanan. Coba kasih orang pakai tangan kiri. Ya, gimana rasanya orang yang menerimanya? Tapi kalau pakai tangan kanan kan sopan. Oh, makan, minum
mah banyak kejadian kasusnya Pak. Bila mana ada orang kesurupan, kerasukan, ketempelan, suruh minum. Kalau orang kesurupan, orang kerasukan disuruh minum pakai tangan kiri, itu tangannya minum jin. Kenapa? Setan iblis itu senang kalau ngapa-ngapain pakai tangan kiri. Oh, tak gitu. Ternyata benar setan iblis mangkat gak mau tangan kanan, tangan kiri aja. Makan kiri, minum kiri, tunjuk kiri. Coba, bersihin tangan kiri, enggak enak. Tapi kalau tangan bersihin, oh enak. Maka bukan hanya kiri dan kanan, semua dalam kehidupan manusia sebelah kanan lebih baik daripada sebelah kiri. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah rahasia di mana keberkahan, hikmah dan falsafah tempat ibadah kita. Begitu dahsyat para ulama Rasul yang mulia memberikan bocoran kisi-kisi agar kita mendapatkan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat dengan memahami apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan dalam tempat ibadah kita. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, bila mana Anda yang mau bertanyakan satu ataupun dua hal, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan bahwa ini surat Al-Baqarah 43 wa aqimis sholata wa atuz zakata wa warka'u ma'ar itu sama dengan diartikan perintah sholat jamaah. Ya. Ayat warka'u ma'ar itu satu, bukan hanya sekedar perintah sholat, tapi ini banyak penafsirannya. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Pemahamannya ada dua. Satu, menunjukkan kandungan tentang waktu. Yang kedua, menunjukkan makna kandungan tentang tempat. Jadi begini maknanya pertama. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian di waktu bersama dengan orang-orang yang ruku. Maksudnya ayat ini mengajarkan kepada kita untuk sholat berjamaah bareng dengan orang-orang yang namanya bareng, berarti kita bergabung dengan kelompok. Dalam sholat namanya sholat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Ma'a itu namanya gorob kalau dalam nahwu. Ada gorob zaman, ada gorob makan. Ada yang bermakna waktu, ada yang bermakna tempat. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah di waktu orang-orang sedang ruku. Maksudnya di sini satu, ruku itu sebagai batasan hitungan rakaat. Kalau ada makmum masbuk dapat ruku bareng sama imam, maka dihitung rakaat. Yang kedua maknanya adalah memotivasi kita agar sholat jangan sendiri. Rukulah bergabung dengan orang-orang yang ruku. Maksudnya nyuruh kita sholat berjamaah. Satu. Yang kedua maknanya adalah tempat. Apa maksudnya? Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah engkau, sholatlah engkau di tempat orang-orang berruku. Pertanyaannya, tempat di mana orang-orang berruku. Pertanyaannya, tempatnya satu apa dua? Saya ulangi, di tempat orang-orang berruku. Berapa tempat? Satu. Orangnya banyak. Maksudnya tempatnya masjid. Sholatlah di masjid karena masjid adalah tempat orang-orang sholat.
Sholatlah di masjid bareng-bareng seperti orang melaksanakan sholat. Maksudnya sholat di masjid bareng-bareng berjamaah. Maka dari ayat ini sebagian ulama memaknai bahwa sholat di masjid, sholat berjamaah hukumnya bisa mendekati kewajiban. Saking apanya? Saking penting besarnya fadilah sholat di masjid. Saking besar fadilah sholat berjamaah. Sering kita katakan sesuatu itu akan lebih berharga, lebih bernilai kalau 3 faktor. 1, faktor cara pertanyaannya. Ada sholat sendiri, ada sholat berjamaah. Pertanyaannya, sholat yang sendiri sah apa? Yang berjamaah? Pertanyaannya, lebih bagus sendiri atau berjamaah? Yang menyebabkannya karena faktor apa tuh? Cara. Betul Pak? Yang sendiri sah, yang berjamaah sah. Bagusan yang berjamaah karena faktor cara. 2, faktor tempat. Bapak punya rumah, yang satu pinggir jalan, satu pinggir kuburan. Pertanyaannya, rumah pinggir jalan per meter berapa? Di sini Pak, pasang sini. Yang berapa? 5 juta ya? Pinggir apa tuh? Pinggir? Yang pinggir kuburan? Orang mau beli pun mikir-mikir dulu, ilah pinggir kuburan. Kenapa mahal di pinggir jalan? Faktor tempat. Pertanyaannya, sholat di rumah bagus nggak? Di masjid bagus nggak? Bagusan masjid apa di rumah? Gara-gara faktor tempat. Maka Allah menghargai proses. Semakin manusia cerdas menggunakan cara yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Di awal dikatakan, selama manusia menggunakan cara yang sama, hasilnya akan sama. Supaya hasilnya berbeda, lebih istimewa, gunakan cara yang berbeda. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, berkah rezeki, berkah usia, Allah angkat derajat, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi